Halo guys, balik lagi sama aku Sofatuna Yiroh di KKN COVID-19. Di video kali ini kita akan membahas tentang dampak COVID-19 dalam pemerintah. Sesuai dengan polling yang sudah aku buat di Instagram aku, jangan lupa follow ya. Aku akan membahas isu yang kalian inginkan, yaitu pembebasan narapidana via COVID-19. Check it out. Dilansir dalam alinea.id pada tanggal 16 April 2020, pada tanggal 30 Maret 2020, Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona Lauli menteken Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Pelaksanaannya diatur di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham Nomor MHH 19 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Mekanisme integrasi berlaku untuk narapidana yang sudah menjalani 2/3 hukumannya dan anak yang sudah menjalani setengah masa hukuman. Untuk narapidana perkara narkotika dan prekursor narkotika, serta psikotropika, aturan asimilasi dan integrasi hanya berlaku terhadap mereka yang dihukum penjara di bawah 5 tahun. Kebijakan ini tidak berlaku untuk narapidana kasus terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, pelanggaran HAM berat, kejahatan transisional terorganisasi, dan warga negara asing atau WNA. Untung aja koruptor nggak dibebasin. Ya kali makan uang rakyat malah bebas via corona. Pada tanggal 8 April 2020, tercatat ada 35.676 narapidana dan anak yang masuk program asimilasi dan integrasi. Menurut Kabid Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas, Rika Aprianti, kondisi lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang padat tidak memungkinkan melaksanakan physical distancing. Total tahanan dan narapidana di Indonesia sebanyak 236.453 orang dengan kapasitas 132.335. Data Ditjenpas Kemenkumham pun menyebut dari 33 kanwil, hanya 7 kanwil yang tidak melebihi kapasitas. Tapi masalah sebenarnya nggak di situ guys. Banyak ex-napi hasil asimilasi dan integrasi nggak kapok sama penjara. Nih ya, aku kasih tahu kasus-kasus di berbagai daerah. Ada dari Ternate, narapidana asimilasi dari lapas kelas 2A berulah mencuri ponsel. Ada juga di Solo, narapidana asimilasi dari lapas Kendar berulah mencuri di toko kertas. Dari Kalimantan Barat, 3 pelaku pencurian dan penjambretan di Kabupaten Kubu yang merupakan mantan napi asimilasi yang bebas pada tanggal 6 April. Dari Singkawang, 14 April lalu, 2 pelaku pencurian motor tertangkap. Mereka merupakan napi asimilasi yang bebas pada tanggal 9 April. Ada di Wonogiri, napi asimilasi balas dendam dan membacok warga Nguter Sukoharjo. Di Bali, napi asimilasi kerobokan berulah menjadi kurir ganja. Dari Jakarta Utara, kasus pencurian yang juga tersangka merupakan napi asimilasi corona, dan masih banyak lagi. Gila kan? Emang demen tuh sama penjara nih si doi. Ini bikin masyarakat makin deg-degan. Kalau gini kan pemerintah malah kerja 2 kali. 3 kali malah. Pertama, menjamin rasa aman kepada masyarakat. Kedua, nangkepin ex-napi yang berulah lagi. Ketiga, ada kemungkinan penyebaran COVID di dalam lapas nih. Lah kok bisa? Emang kita tahu ex-napi yang berulah lagi ini keluyuran kemana aja? Ketemu siapa? Ngapain aja? Bobo di mana? Semalam bobo di mana? Boro-boro mikir physical distancing, perihal cuci tangan yang bener aja kayak gimana, kagak ngurusin tuh. Kalau doi pada berulah, terus ketangkep, kan otomatis jadi ODP. Harus karantina 14 hari. Kalau enggak, satu lapas bisa jadi kena corona. Kan gak lucu. Ini harus jadi catatan buat pemerintah. Harus ada lapas khusus ex-napi asimilasi. Biar lapas di Indonesia nih bebas dari corona. Kebijakan pemerintah yang satu ini memang jadi pisau bermata dua. Banyak yang melansir bahwa narapidana di dalam tahanan sudah merupakan langkah isolasi. Alangkah baiknya bila pemerintah tidak membebaskan narapidana. Namun, lebih tepat jika Kemenkumham menerapkan penutupan akses seketat mungkin agar tidak ada orang yang dapat menyebarkan corona ke dalam lapas. Kan gak lucu.
Ada info keren nih guys. Di Malaysia, mereka mengerahkan narapidana untuk memproduksi baju APD. Di Turki, mereka mengerahkan narapidana untuk berkontribusi pada produksi 80 jenis alat medis untuk pasokan rumah sakit, termasuk masker, baju pelindung diri perawat, dan ahli bedah. Kerennya, mereka juga digaji perharinya. Di negara kita, napinya pada ngapain? Keluar penjara sambil tiktokan dong. Eits, jangan salah, narapidana Indonesia juga warga binaan pemasyarakatan sudah produksi ratusan APD. Ada dari UPT Lapas Cibinong yang mendonasikan 1000 face shield untuk dipakai dokter dan fasilitas kesehatan atau medis di daerah Bogor. Ada juga dari Lapas 1 Tangerang yang telah memproduksi 700 masker kain berlapis filter untuk seluruh warga binaan dan petugas. Ada juga dari Lapas Kelas 1 Surakarta memproduksi masker kain sebanyak 1350 buah yang diberikan kepada Pemprov Jateng. Dan masih ada lagi dari Lapas Perempuan Semarang yang memproduksi 270 seragam dan 270 face shield. Kegiatan kece gini kenapa nggak dilanjutin ya? Kapan lagi warga binaan bisa ikut andil membantu garda terdepan kita sekarang? Kayak lu pada nih yang cuman rebahan di rumah aja bisa nyelamatin dunia. Kalau menurut kalian gimana guys? Jangan lupa komen di bawah ya.